Oke, kita lanjut pada subbab terakhir dari buku ini. Subbab terakhir dari bab 3, yaitu tentang cross product ya. Nah, di sini diberikan definisi tentang cross product, hasil kali silang, hasil kali cross, gitu ya. Misalkan kita punya U dan V itu vektor di R3 gitu ya. Berarti punya 3 entry gitu ya. Kita bilang U itu misalkan U1, U2, U3. Kita bilang V itu V1, V2, dan V3. Nah, maka yang dinamakan U cross V itu vektor. Jadinya vektor. Ingat ya, kalau hasil kali titik dot product, angka, skala. Tapi kalau hasil kali silang, cross product, itu jadinya vektor. Jadinya apa? Ya, jadinya ini. Jadinya adalah entry pertama adalah determinan dari determinan kalian sudah tahu ya, U2, U3, V2, V3. Terus kemudian minus dari determinan U1, U3, V1, V3. Terus kemudian determinan U1, U2, V1, V2. Nah, itu gitu ya. Jadi kalau gampangnya ya tinggal kalian susun. U1, U2, U3, V1, V2, V3. Entry pertama apa ya kalian tutup ini. Determinan ini. Yang kedua, entry kedua apa? Tutup ini minus dari determinan ini. Yang ketiga apa? Tutup ini, determinan ini. Sudah ya? Seperti itu. Contoh. Misalkan kalau kalian punya U-nya itu 121, V-nya 212, gitu ya. Berarti ya U cross V, ya jadinya determinan dari 2112 minus dari determinan 1122 terus determinan dari 1221. Sorry. Ini jadinya apa nih? 3. Ini 0. Ini negatif 3. Berarti itu ya. Nah, terus masuklah ada beberapa teorema di situ. Kalian coba lihat ya. Di sini kita tidak begitu banyak bahas tentang pembuktian teorema. Kita masih bermain dengan hitung-hitungan. Nanti porsi teoremanya akan kita pelajari waktu Anda mengambil mata kuliah aljabar linier. Sudah semester 5. Gitu ya. Kita lihat saja apa sih maksudnya dari teorema 351 itu. Oke. Pertama, kalau kita punya U, V, dan W itu vektor, gitu ya, di R3, berarti apa? Pasangan terurut, 3 entry. Maka yang pertama ini, U dot U cross V, ya, itu 0. V dot U cross V juga 0. Gitu ya. Terus, kemudian ada lagi norm dari U cross V kuadrat sama dengan norm U kuadrat kali norm V kuadrat kurang U dot V kuadrat. Gitu ya. Terus kemudian ada U cross V cross W. Anda bisa lihat di situ. Gitu ya. Yang pertama apa tuh? U cross V cross W itu sama dengan U dot W kali V. Gitu ya. Itu ini vektornya kurang U dot V kali W. Terus kalau E, nah jadi U cross V cross W itu U dot W V kurang V dot W U. Gitu ya.
Nah, untuk yang A ini, kita tahu ya. Perhatikan. Lihat ya. Untuk yang A ini, kita tahu kalau U cross V, ya ini kan ya. Tadi kan U2, U3, V2, V3, minus U1, U3, V1, V3, dan di sini adalah determinan dari U1, U2, V1, V2. Ya, yang pasti kalau ini kita dotkan dengan U, yang adalah U1, U2, U3, ya berarti kita kalikan entry-nya. Nah, tapi kalian perhatikan, ini sama saja dengan ini ya. Kalau kalikan ini, kan kalian punya apa nih? Ini kan kalikan, kalau ini dot ini, gitu ya. Ini dot ini kan jadinya apa nih? U1 dikali, ini apa nih? Determinan U2, U3, V2, V3, kurang U2, determinan U1, U3, V1, V3, tambah U3, determinan U1, U2, V1, V2. Nah, kalian lihat ini itu sama saja dengan ini. Lihat ya, determinan dari ini. Matriks yang entry-nya apa? U1, U2, U3, U1, U2, U3, V1, V2, V3. Dengan memakai apa? Memakai baris pertama dengan kofaktor. Gitu ya. Maka akan dapat sama seperti ini. Nah, kita tahu kalau matriks ada dua kolom yang sama, determinannya apa? 0. Nah, ini untuk yang A. Kalau yang B juga sama. B itu nanti kalau kalian hitung itu sama saja dengan ini. Kalian hitung determinan ini. V1, V2, V3, U1, U2, U3, V1, V2, V3. Nah, ada yang sama barisnya kan? Berarti determinannya 0. Sederhana itu. Gitu ya. Nah, terus kemudian yang lihat yang lainnya yang mau perlu kalian ketahui apa? Lihat ya. Lihat dari sifat D dan E, ini dan ini artinya apa? Hasil kali silang atau cross product itu tidak bersifat asosiatif. Lihat, nilainya berbeda ya. Ini V dengan W, ini V dengan U. Ini juga U dot W, oke boleh sama. Tapi ini U dot V, ini V dot W. Dot ya, sorry bukan koma, ini dot. Berbeda ya. Jadi ingat, hasil kali ini itu tidak sama. Hasil kali cross product, hasil kali cross, hasil kali silang itu tidak berlaku sifat asosiatif. Seperti itu. Terus di teorema 352 juga ada ya, dibilang apa di situ? Ada beberapa sifat di situ ya. Kalau U cross V itu sama dengan negatif dari V cross U. Gitu ya. U cross V negatif apa? Sama dengan negatif dari V cross U. Terus kemudian ada lagi beberapa sifat di situ, cross product, gitu ya. Nah, itu tolong dipelajari. Terus kalau vektor U cross vektor 0, ya sama dengan vektor 0 cross vektor U, jadinya vektor 0. Jadi dari sini kita pelajari apa? Ingat, cross product tidak selamanya memenuhi sifat operasi komutatif. Tidak komutatif ya. Jadi U cross V dan V cross U belum tentu sama. Tidak memenuhi. Kalau dot product sama, komutatif. Tapi kalau cross product tidak komutatif. Seperti itu ya. Seperti itu. Nah, kemudian nanti kita akan coba kita bahas ini dari hal yang berbeda ya. Contoh ini ingat ini cuman kita bahas di cakupan R3, ruang berdimensi 3 atau ya kita bahas ruang Euclid di sini ya. Nah, sekarang perhatikan tadi kalau kalian punya U, nah kalian pasti pernah dengar ini ya kalau di fisika ya I, J dan K, vektor I, vektor J dan vektor K.
Kalau kalian masih ingat I cross J nanti jadi K, J cross K jadi I, K cross I nanti jadi J gitu ya. Terus kalau diputer-puter nanti jadi tinggal negatifnya gitu ya. Nah, kalian tahu ya I itu sebenarnya adalah ya ini vektor 100 atau yang kita sudah pernah bahas apa E1. Kalau J itu adalah 010 atau apa? E2. K itu adalah 001 atau yang namanya E3. Gitu ya. Nah, di sini ya, kalau kalian perhatikan berarti I cross J ya sama ya. Nanti hasilnya adalah K, kalian bisa hitung. Dan seterusnya ya, ini dipenuhi. Nah, kalian perhatikan. Tadi kita punya apa nih? U cross V itu jadinya apa? Adalah vektor. Entry-nya U2, U3, V2, V3. Minus ini U1, U3, V1, V3. Terus apa lagi? U1, U2, V1, V2. Nah, kalau kalian perhatikan, lihat ya, ini kan sama saja dengan apa nih? Sama saja dengan ini ya. Kalau kalian lihat, ini kan kita bisa buat gitu ya, menjadi, lihat ya, ini kan sama dengan, ini kan sudah nilai ya, ini kan sama dengan ini kan, kita bisa tulis gini. Saya tulis jadi vektor kolom ya, norm U1, U2, V, kok U1, U2 lagi, sorry. Ya. U2, U3, V2, V3, 0, 0, tambah 0 minus U1, U3, V1, V3, 0, tambah apa nih? 0, 0, U1, U2, V1, V2. Lihat ya, ini kan berarti sama saja dengan apa nih? Ini kan sama saja dengan, lihat ya, sama saja dengan U2, U3, V2, V3 dikali E1 ditambah minus dari U1, U3, V1, V3 dikali E2 ditambah U1, U2, V1, V2 dikali E3. Atau ini kalian bisa ganti dengan I, J, K. Ya. Oke, sekarang kita masuk kepada ini. Kita masuk kepada ini. Ini ya, representasi geometri dari cross product. Nah, pertanyaannya cross product ini apa sebenarnya? Cross product ini. Ya, kalau kita punya cross product itu maksudnya apa ya? Kalau kita punya vektor U dan kita punya vektor V, gitu ya. Nah, U cross V ini kalau kita cari normnya ini menandakan apa? Gitu ya. Oke. Nah, ingat-ingat lagi kita akan menggunakan itu ya identitas Lagrange pada teorema 351. Kalau kalian lihat ini adalah Lagrange identity. Kita akan menggunakan itu ya. Jadi saya mau kasih tahu dulu. Identitas Lagrange mengatakan ini. U cross V norm dikuadratkan sama dengan norm U kuadrat kali norm V kuadrat kurang U dot V kuadrat. Gitu ya. Nah, oke. Misalkan ini pada bidang 3 ya, Anda punya vektor U dan vektor V. Gitu ya, ini vektor U, ini vektor V. Nah, apa yang dimaksud dengan norm dari U cross V ini? Gitu ya. Nah, kalau kita tahu, kita perhatikan, kita tahu apa? Berdasarkan tadi kita ketika kita mencoba melakukan apa? Hasil kali titik antara vektor U dengan hasil dari U cross V,
gitu ya, dan vektor V dengan U cross V, kita dapat 0. Sorry, nilainya 0. Bukan 0 vektor ya, sorry. Nilainya adalah 0. Artinya apa? Vektor dari U cross V itu tegak lurus atau ortogonal dengan vektor U dan juga ortogonal dengan vektor V. Berarti sesuatu yang tegak lurus dengan kedua ini. Oke, sekarang kita sudah tahu itu ya artinya ya. Berarti kalau U cross V itu adalah suatu vektor yang tegak lurus dengan U dan V, gitu ya. Gitu ya. Mungkin misalkan kalau kita punya bidang 3 ya. Gitu ya, dimensi 3. Ya, kalau kita punya ini kita bilang sumbu X, ini sumbu Y, ini sumbu Z. Misalkan vektor U itu ke sini. Terus kemudian vektor V itu ke sana. Gitu ya. Nah, itu vektor U dan vektor V. Nah, berarti U cross V adalah mungkin suatu vektor. Kita bilang ini, gitu ya. Itu adalah suatu vektor yang apa? Lihat ya, yang tegak lurus dengan vektor U dan vektor V. Oke, perhatikan itu baik-baik ya. Nah, dari sini sekarang kita mau cari tahu. Kalau kita mau hitung norm U cross V, jadinya apa? Kita lihat yang di sini saja ya. Kita coba perhatikan ini. Kita sudah tahu kalau itu adalah sesuatu yang tegak lurus. Yang pasti tidak mungkin cross product ini di dimensi 2 ya, karena kalau dimensi 2, maka tegak lurus dengan yang satu belum tentu tegak lurus dengan yang lain. Yang kita bisa jamin adalah kalau di dimensi 3 ya, hasil U cross V adalah sesuatu yang tegak lurus dengan kedua vektor yang lain. Gitu ya. Nah, U cross V apa? Kita perhatikan berdasarkan sifat pada teorema Lagrange, di sini identitas Lagrange ini, kita punya U cross V, norm U cross V dikuadratkan, dapatnya seperti itu. Nah, ingat U dot V itu apa? U dot V, ya, kalau teman-teman masih ingat, itu kan sama dengan apa nih? Norm U dikali norm V, gitu ya, cos theta. Berarti ini kita bisa rubah jadi ini ya, norm U kuadrat, norm V kuadrat, gitu ya, kurang norm U, karena U dot V dikuadratkan ya, berarti norm U kuadrat, norm V kuadrat, dikali cos kuadrat theta. Ini kalau kita keluarkan suku bersama, maka kita punya norm U kuadrat, norm V kuadrat, dikali 1 kurang cos kuadrat theta. Ya, 1 kurang cos kuadrat itu sin kuadrat, berarti norm U kuadrat, norm V kuadrat, sin theta kuadrat. Sin kuadrat theta, sorry. Bukan tetanya yang kuadrat ya. Sin kuadrat theta itu sama dengan norm dari U cross V kuadrat. Berarti norm dari U cross V itu adalah apa? Ya, norm U dikali norm V dikali sin theta. Nah, sekarang kalau gitu interpretasinya apa? Kita lihat ya. Misalkan kita punya tadi vektor U seperti ini, vektor V seperti ini. Vektor V seperti ini. Oke. Nah, kalau kita perpanjang U dan V-nya, kita dapat suatu paralelogram ya, ini ya. Nah, perhatikan. Di mana letak dari norm V sin theta? Tetanya di mana? Perhatikan, theta itu adalah sudut yang dibentuk di sini. Jika theta sudut yang dibentuk ini kalau kita tarik garis tegak lurus, maka yang ini itu adalah vektor V
dikali cos theta. Yang ini adalah apa? Vektor V sin theta. Berarti kalau norm U itu adalah panjang ini, dikali norm V sin theta itu adalah apa? Alas kali tinggi. Berarti ini adalah sama dengan apa? Sama dengan luas dari jajaran genjang yang ini. Itu artinya apa? Norm dari U cross V. Ya, jadi Anda dimudahkan cara menghitung kalau Anda punya persegi gitu ya, pada ini tinggal Anda cari saja U cross V-nya, Anda normkan, dapat luas perseginya. Ya. Nah, itu seperti itu. Itu interpretasi geometri pada bidang 2. Sekarang kalau kita punya, lihat ya, kita punya 3 vektor. Jadi Anda bisa lihat di itu ya. Kita sudah masuk ke ini, teorema 354. 354 ya, 354. Nah, perhatikan. Kalau kita punya dimensi 3, sorry ya, saya punya vektor U, saya punya vektor V, misalkan ini saya punya vektor W, ya. Ya. Nah, oke, perhatikan. Nah, apa yang terjadi dengan ini? U dot V cross W. Terus kita normkan. Nah, perhatikan bahwa apa? Ini, lihat ya, norm dari ini, itu kan kita bisa tulis seperti ini ya. Determinan dari U1, U2, U3, ini entry U, V1, V2, V3, untuk V, dan W1, W2, W3. Oke. Sekarang perhatikan. Perhatikan di sini. Kita tahu kalau U.K, U.V cross W, norm dari U.V cross W, ya, kita anggap V cross W itu Z. Ya. Oke, kan jadi suatu vektor kan ya berarti ya. Vektor U.V vektor Z itu apa? Normnya itu kan berarti sama dengan apa nih? Karena kalau U.Z itu apa? Itu kan norm U, norm Z, ya, dikali apa? Cos theta. Berarti kalau mutlak ini jadi mutlak di sini. Karena norm itu nilainya positif, norm dari suatu angka berarti apa? Kan U.Z ini angka. Perhatikan ya, U.Z itu angka. Dan kalau U.Z itu angka, ya, karena U.Z itu adalah suatu angka, maka perhatikan di sini berarti norm dari U.Z itu adalah suatu mutlak dari suatu bilangan. Karena norm itu nilainya positif, jadi saya mutlakkan cos-nya. Karena ini masing-masing masih bernilai positif. Oke, nah, perhatikan Z itu yang mana? Oke, kalau ini kita perhatikan di sini, ini kalau saya panjang gitu ya. Ini kalau ini ya, sorry. Ini saya merahkan di sini, terus ini saya birukan. Ini maka saya dapat suatu ini ya, di sini ya. Oke. Nah, perhatikan di sini Z itu apa? Z itu adalah hasil dari V cross W. V cross W itu berarti apa? Sesuatu vektor yang tegak lurus dengan vektor U dengan vektor V. Itu ada di mana? Ya, yang tegak lurus. Berarti perhatikan di sini ya.
Lihat ya. Sorry, kurang pas ya. Oke. Oke. Perhatikan. Vektor Z itu adalah apa? Yang tegak lurus dengan U dan V. Ini Z di sini. Nah, sekarang perhatikan. Berarti apa? Lihat ya. U dot Z itu apa? Norm U, norm Z, cos theta. Cos theta-nya yang mana? Theta yang dibentuk di sini ya. Antara apa? U dan Z. Lihat. Perhatikan. Berarti apa? U cos theta. Lihat ya. Norm U dikali mutlak cos theta. Gitu ya. Nah, perhatikan ini kan sama saya gini kan dikali norm Z ya. Nah, perhatikan norm U cos theta apa? Berarti cos theta yang mana ya? Cos theta berarti panjang dari ini. Panjang dari ini, itu lihat ya. Ini kalau saya teruskan. Itu ya. Ini. Lihat ya. Kita dapat suatu bangun ruang di sini ya. Nah, perhatikan. Lihat ya. U cos theta, gitu ya. U cos theta itu adalah apa? Itu adalah proyeksi dari apa? Dari si itu adalah proyeksi dari apa? U cos theta itu adalah proyeksi si U terhadap apa? Si Z. Z itu apa? V cross V. Berarti lihat, dan panjangnya itu apa? Berarti norm dari ini apa? Itu tuh sama dengan apa? Panjang dari ini kan, tinggi kali ini ya. Kita tahu kalau apa? Volume dari ini apa? Luas alas kali tinggi. Tingginya apa ya? Berarti apa? Lihat, ini kan sama dengan apa nih? Norm dari V cross W, kita tahu norm dari V cross W itu kan sama dengan apa? Luas dari alas ini kan, paralelogram ini atau jajaran genjang ini. Dan norm U dikali mutlak cos theta itu adalah apa? Proyeksi dari vektor U ke Z. Yang adalah apa? Tinggi dari bangun ruang ini. Nah, ini luas alas, ini tinggi, luas alas kali tinggi jadi apa? Jadi volume. Itu jadi sama dengan apa? Suatu volume dari, di sini namanya paralel epipendulum. Paralel epiped. Volume dari paralel epiped. Gitu ya. Seperti itu. Jadi itu penjelasannya pada teorema 354 poin B. Jadi kalau kalian punya apa yang dimaksud ya, representasi geometri dari maksud vektor U dot V cross W, terus dicari normnya, itu adalah apa? Kalau secara matriks itu sama dengan kita menghitung determinan dari ini, U1, U2, U3, V1, V2, V3, W1, W2, W3. Secara geometri itu sama dengan kita menghitung ini. Volume dari ini. Penjelasannya tadi ya. Ingat, kan lihat ya, norm dari U dot V cross W, itu kita bisa tulis, kita misalkan V cross W itu Z. Itu sama dengan norm dari U dot Z. Itu berdasarkan definisi sebelumnya, ingat yang kita belajar dot product, itu sebenarnya norm U kali norm Z. Kalau U dot Z itu kan apa? Norm U, norm Z, cos theta. Tapi karena ini ada norm dari U dot Z, berarti nilainya harus positif. Nilai cos bisa negatif, makanya kita kasih mutlak di sini. Ya, nah terus ini sekarang kita mau interpretasi apa maksud dari norm U dikali mutlak cos theta. Kalau norm Z, kita sudah tahu norm Z adalah apa? Luas dari paralel epiped ini. Paralelogram atau luas dari alas ini. Paralel epiped ini ya, bangun ruang ini. Nah, sekarang norm U dikali mutlak cos theta itu apa? Ternyata norm U kali mutlak cos theta itu adalah apa? Proyeksi U ke Z. Gitu ya.
Proyeksi dari panjang, norm U kali mutlak cos theta adalah apa? Panjang dari proyeksi U ke Z. Masih ingat, jangan sampai lupa ya. Kemarin yang kita belajar tuh, kalau kita punya vektor U, kita mau buat jadi W1 tambah W2, di mana kita punya vektor U dan A. Kalau kita mau buat U sama dengan W1 tambah W2, di mana W1-nya itu adalah kelipatan dari A, dan W2 ke W1 kalau di dot product dengan W2 itu haruslah 0, gitu kan? Maka kita punya apa? Kita punya yang namanya W1 itu adalah apa? Proyeksi dari si apa? Proyeksi U terhadap A. Proyeksi vektor U terhadap vektor A. Jangan sampai lupa ya. Proyeksi vektor U ke A. Gitu ya. Nanti kita akan dapat nilai K-nya itu apa? Sama dengan U dot A per norm A kuadrat. Gitu ya. U dot A per norm A kuadrat. Sorry. Gitu ya. Itu jangan sampai lupa ya. Nah, seperti itu. Terus proyeksi itu maksudnya apa? Ini ya. Lihat kalau kita punya ini vektor U, ini vektor A. Nah, proyeksi inilah. Ini yang nanti jadi W1-nya. Gitu ya, vektor W1 ini. Ternyata ini adalah sama dengan apa? Sama dengan ini. U dot A per norm A kuadrat dikali A. Gitu ya, jangan sampai lupa yang sebelumnya. Nah, kemudian penjelasan volume dari epipet itu kita bisa sederhanakan seperti ini. Di mana ini ya, norm Z sudah tahu itu adalah luas dari paralelogramnya atau luas dari jajaran genjangnya. Nah, luas dari bangun ruang ini kan luas alas kali tinggi. Tingginya apa? Tingginya kan yang ini ya. Nah, sama kan dengan yang ini. Seperti itu. Oke ya. Itu sekian untuk apa namanya? Sekian untuk bab 3. Silakan persiapan. Kita akan ujian minggu depan dari bab 1 sampai bab 3. Kalau ada pertanyaan mohon berikan pada grup ya. Oke, sekian. Terima kasih.